Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Amin. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali bersama Miss Umi di pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Sebagaimana minggu lalu kita itu belajar tentang masih tentang materi fi'lul mudhari dan fi'lul amri. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu yang pertama adalah pengertian maf'ul bih, kemudian yang kedua adalah kaidah maf'ul bih, yang ketiga adalah contoh maf'ul bih. Ya nak. Dan sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Marilah kita memulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran ini Miss harap kakak dan abang mampu memahami apa itu maf'ul bih. Kemudian yang kedua, kakak dan abang mengetahui kaidah atau aturan penggunaan maf'ul bih. Kemudian yang ketiga adalah kakak dan abang mampu membuat kalimat menggunakan maf'ul bih dalam bahasa Arab. Dan Miss harap kakak dan abang perhatikan videonya ya nak. Perhatikan, disimak betul-betul biar nanti cepat paham. Dan insya Allah Miss doakan kakak dan abang Allah beri kemudahan untuk memahami pembelajaran kita kali ini ya nak. Nah, masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu maf'ul bih. Al-maf'ulu bih, atau biasa kita baca maf'ul bih ya nak. Maf'ul bih adalah ismun. Masih ingat apa itu ismun atau isim? Iya, betul sekali. Ismun atau isim itu adalah kata benda ya nak. Miss ulangi, maf'ul bih adalah ismun atau isim yang menjadi sasaran kata kerja atau yang dikerjakan oleh pelaku, atau biar lebih gampang maf'ul bih adalah objek. Jadi maf'ul bih ini adalah objek. Apa itu objek? Nah, objek itu adalah yang dikerjakan oleh si pelaku atau yang dikenai kata kerja. Itu sama ya nak. Contohnya dalam bahasa Indonesia dulu, Aska sedang menonton televisi. Nah, yang menjadi objeknya di situ adalah televisi, atau yang menjadi sasaran kata kerja. Nah, itu kan kata kerjanya menonton. Apa yang ditonton? Nah, apa yang ditonton itulah dia objeknya. Atau yang dikerjakan oleh subjek atau orangnya. Mana orangnya? Aska. Apa yang dilakukannya? Menonton. Apa yang ditontonnya? Televisi. Maka televisi itu adalah objeknya. Oke, yang kedua, Azam sedang membaca buku. Nah, mana kata kerjanya? Iya, sedang membaca. Apa yang dikerjakannya? Iya, membaca buku. Nah, apa yang dibacanya? Buku. Maka buku itu adalah objek. Kemudian, hai Naurah, tutuplah pintu. Ya, ini dia kata perintah ya nak, kata perintah. Apa yang diperintahkan? Menutup. Apa yang disuruh ditutup? Pintu. Maka objeknya atau yang dikenai pekerjaan adalah pintu. Kemudian, hai Indah, bacalah buku. Nah, apa yang disuruh dibaca? Buku. Maka buku itu adalah objeknya. Ya, jadi kata yang bergaris bawah itu adalah objek, yaitu yang dikerjakan oleh pelaku atau subjek. Biasa kita bilang orang yang melakukan pekerjaan itu namanya subjek.
ya nak. Jadi yang dikenai pekerjaan atau yang dikerjakan oleh si pelaku itu namanya objek ya nak. Paham ya kan? Nah, kalau diperhatikan contoh kalimat tersebut, ya contoh yang tadi ya nak, terdapat unsur SPO, yaitu subjek, predikat, dan objek. Nah, seperti yang udah Miss bilang, subjek itu adalah orang yang melakukan atau orangnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada kan namanya ada 7, I, you, we, they, she, he, it. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya kan dhamir, ya. Jadi subjek itu yang penting orang yang melakukan, ya nak. Nah, kemudian ada predikat. Predikat itu adalah kata kerja, ya, kata kerjanya. Kemudian O itu adalah objek yang dikerjakan, ya nak. Contoh yang pertama tadi, Aska sedang menonton televisi, maka subjeknya adalah Aska, sedang menonton adalah predikat, TV adalah objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab, susunan unsur kalimatnya bukan SPO atau subjek, predikat, objek. Nah, susunannya itu adalah PSO, predikat, subjek, dan objek. Jadi dia nak, kata kerjanya dulu atau fi'lunnya dulu, kemudian subjek dan objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab istilahnya bukan SPO, ya, tapi kalau subjek itu namanya fa'il. Fa'il berarti orang yang mengerjakan ya nak. Kalau predikat namanya fi'il, kalau objek namanya maf'ul bih. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya mana fa'ilnya, jangan bingung. Berarti yang ditanyakan mana subjeknya. Kalau misalnya mana fi'ilnya, jangan bingung. Yang misalnya adalah kata kerjanya atau predikatnya. Ya nak. Jadi dari contoh tersebut, tusyahidu Aska tilfazan. Maka subjeknya atau fa'ilnya adalah Aska, kemudian predikatnya atau fi'ilnya adalah tusyahidu, dan maf'ul bihnya atau objeknya adalah tilfazan. Oke, nah masuklah kita ke kaidah maf'ul bih atau aturannya ya nak. Jadi nggak asal-asal kita buat aja, ada aturannya. Maf'ul bih wajib berbaris fathah atau fathatain atau baris atas. Nah, tahu kan fathah? Ya, fathah itu yang barisnya ke atas. Fathatain ya baris 2 di atas. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah kapan kita pakai fathah dan kapan kita pakai fathatain, Miss? Nah, perhatikan ya, Nak. Pakai fathah jika objeknya diawali alif lam. Contoh, al-kitab, al-baita, al-kursiyya, al-baba, al-mirwahata. Nah, yang ada al-alnya ya nak, baik itu alif lam syamsiyah maupun alif lam qamariyah. Jadi kita memakai fathah. Miss, boleh nanti al-kitab? Nggak boleh. Nah, lihat contohnya. Yushahidu Aska at-tilfaza. Ya, yushahidu Aska at-tilfaza. Mana di situ maf'ul bihnya? Yaitu yang udah Miss garis bawahi. Kita memakai fathah. Kenapa? Karena objeknya atau maf'ul bihnya diawali dengan alif lam. Ya, paham ya nak? Kemudian pakai fathatain jika objeknya tidak diawali alif lam. Jadi kebalikannya ya nak. Dan jika memakai fathatain harus ditambahkan alif sebagai tanda panjangnya. Jadi coba kakak dan abang perhatikan di Al-Quran, kalau dia di akhirnya berbaris fathatain pasti dia ditemani oleh alif. Coba perhatikan ya nak, gak mungkin
fathatain itu sendirian, pasti dia ditemani dengan alif. Ya, alif yang tidak berbaris, berarti dia berfungsi sebagai tanda panjang. Ya, contoh kitaban, baitan, kursiyan, masjidan, mirwahatan, ustadzan. Ya, nah itu dia kalau memakai fathatain. Jadi kalau kita tidak memakai alif lam, maka maf'ul bihnya dia berbaris tanwin, ya, fathatain, dan ditambahi alifnya. Nah, contoh itu syahidu askatil fazan. Jelas ya nak? Objeknya tidak memakai alif lam, maka di akhir kita memakai fathatain. Oke, masuklah kita ke contoh-contoh ya. Itu ada 2 contoh. Jadi nak, kata kerjanya itu nanti boleh fi'lul mudhari, fi'lul amri, atau bahkan fi'lul madhi. Ya boleh, namanya juga kata kerja. Kata kerja kan kemarin ada 3, fi'lul madhi, mudhari, dan amar. Yang penting maf'ul bi itu adalah objeknya. Ya. Tapi tidak semua kata kerja memerlukan objek. Ada nanti dia yang tidak butuh objek ya nak. Oke, contoh nomor 1. Yaqra'u Ridwanul kitaba. Ridwan sedang membaca. Ridwan sedang membaca buku. Nah, mana di situ fa'ilnya? Iya, Ridwan. Mana di situ fi'ilnya? Iya, yaqra'u. Mana maf'ul bihnya? Iya, al-kitaba ya nak. Jadi contohnya itu memakai alif lam ya. Maf'ul bihnya memakai alif lam, makanya kita pakai fathah. Miss boleh Miss yaqra'u Ridwanul kitabu? Bu, nggak boleh, salah ya. Atau misalnya dia nanya, boleh Miss yaqra'u Ridwanul kitabi? No, nggak boleh ya nak, harus fathah ataupun fathatain. Nah, kemudian yang kedua, yang di bawahnya ya Ridwan ikra kitaban ya. Kalau yang pertama itu fi'lul mudhari, kalau yang di bawahnya itu adalah fi'lul amri atau suruhan. Wahai Ridwan atau hai Ridwan, bacalah buku. Ikra kitaban. Jelas ya nak, maf'ul bihnya tidak memakai alif lam, maka kita memakai fathatain dan ditambahi alifnya. Ya, kemudian yang kedua, taktubu Fatimatur risalata. Ya, Fatimah sedang menulis surat. Mana di situ fi'lunnya? Iya, taktubu. Mana fa'ilnya? Iya, Fatimah. Mana maf'ul bihnya? Iya, ar-risalata. Nah, untuk di bawahnya untuk fi'lul amrinya, ya Fatimah, wahai Fatimah, uktubi risalatan. Tulislah surat. Jelas ya nak? Contoh kedua itu tidak memakai alif lam, maka barisnya harus tanwin atau fathatain. Ya. Oke, nah tugasnya minggu ini adalah terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Arab ya nak, ke bahasa Arab itu ya. Nomor 1, murid laki-laki sedang bermain bola. Nah, apa bahasa Arab murid laki-laki? Iya, tilmidun. Kalau sedang bermain apa? Ada di buku ya nak, di bab 1. Apa kalau bermain? Iya, yal'abu. Nah, kalau bola boleh dilihat di kamus ya nak, bahasa Arab bola. Nah, disusunlah menjadi kalimat seperti contoh yang udah Miss buat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah fi'lul amrinya. Ya, atau kata perintahnya. Nah, jadi kalau sudah tahu fi'lul mudhari'nya tadi sedang bermain, tinggal ubah aja ke fi'lul amri. Seperti yang udah kita jelaskan minggu lalu. Bagaimana cara mengubah fi'lul mudhari' ke fi'lul amri? Nah, silahkan dikerjakan ya nak. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah maf'ul bih itu adalah objek. Jadi kalau misalkan nanti kita ujian, Miss tanya apa itu maf'ul bih? Objek. Udah itu aja jawabannya ya. Jangan panjang-panjang.
maf'ul bih itu adalah objek, dan objek atau maf'ul bih itu dia wajib berbaris fathah atau fathatain. Kita memakai fathah kalau maf'ul bihnya memakai alif lam di awalnya. Dan kalau kita memakai fathatain apabila maf'ul bihnya tidak memakai alif lam dan ditambahi nanti alif sebagai tanda panjangnya, ya nak. Kemudian kalau dalam bahasa Arab unsur kalimatnya itu yang pertama kita tulis adalah fi'ilnya atau kata kerjanya, kemudian fa'ilnya atau orang yang melakukan atau subjek, kemudian maf'ul bihnya, objeknya. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia SPO, kalau dalam bahasa Arab PSO. Ya, nak. Nah, Miss harap kakak dan abang paham pembelajaran kita kali ini. Dan kalaupun misalnya kakak dan abang ada yang belum paham atau masih samar-samar atau bahkan gak jelas, boleh ditanyakan langsung Miss Umi melalui WA ya nak. Jangan sungkan, jangan ragu, dan jangan malu. Malu bertanya saat di jalan, malu bertanya ya nggak tahu, nanti terakhir tugasnya jadi salah. Ya, oke. Sampai jumpa minggu depan insyaallah ya nak, di pembelajaran masih tetap maf'ul bih ya, insyaallah kita akan masih belajar tentang maf'ul bih. Oke, syukron katsiran ala ihtimamikum. Hayya nakhtafi darsana bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.